Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Masih Maud alaihi salam berkenaan dengan tujuan kedatangan beliau menyebutkan ada 5. Salah satunya adalah penerbitan ishtihar, yakni selebaran, yakni untuk tabligh dan penyempurnaan hujjah. Salah satunya adalah penerbitan selebaran. Dalam satu pernah bersabda, pada hari ini aku telah beriradah untuk menyempurnakan hujjah, yakni untuk menyeru para penentang dan para pengingkar, aku akan menerbitkan 40 selebaran. Supaya pada hari kiamat menjadi hujjah dariku di hadapan Allah Ta'ala, bahwa tujuan untuk aku diutus ke dunia ini, aku telah menyempurnakannya. Lalu beberapa selebaran ini tidak hanya diterbitkan satu kali saja, melainkan jika kita lihat dari sebelum beliau mendakwakan sampai kewafatan beliau, banyak sekali selebaran yang telah beliau terbitkan. Dan jika dilihat bahwa ini merupakan khazanah bagi seluruh agama dunia ini. Ini adalah rintihan beliau bagi umat muslim, bagi umat Kristen dan pengikut agama-agama lainnya untuk terhindar untuk menyelamatkan dari kehancuran. Beliau mengerjakan ini sendiri dan beliau melakukannya ini dengan penuh keseriusan, dengan kerja keras. Beliau memang beliau memiliki tulisan-tulisan yang buku-buku yang tebal beliau, dan ini rintihan suara hati beliau. Di dalam selebaran-selebaran yang tipis tadi itu tergambar bagaimana rintihan beliau bagi dunia, tangisan beliau melihat kondisi dunia. Rasa rintihan untuk mengislah dunia ini dan untuk meneguhkan itu dan untuk lebih mengembangkan itu, ini merupakan tugas setiap anggota jemaat juga. Karena itu hendaknya senantiasa memberikan perhatian akan hal ini. Hadrat Masih Maud radhiyallahu taala anhu menerangkan berkenaan dengan kerja keras Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam hal ini, pernah bersabda, contoh Hadrat Masih Maud alaihi salam di hadapan kita, bahwa meskipun dalam kondisi sakit, beliau sibuk siang malam. Dan beliau senantiasa menerbitkan selebaran-selebaran, sehingga orang-orang pun terheran-heran melihat beliau.
Jadi ketika diterbitkan satu selebaran, para penentang lebih bergejolak lagi. Lalu beliau mengirimkan selebaran yang kedua, yang berikutnya, sehingga sebagian orang mengatakan menerbitkan istihar pada saat ini akan memberikan pengaruh buruk, katanya. Tapi beliau tidak memperdulikannya. Dan ketika gejolak tadi sudah mulai meningin, beliau menerbitkan selebaran yang baru. Lalu bergejolak semakin keras lagi pada saat itu, dan beliau melakukan itu siang dan malam. Jika kita melakukan hal ini, maka kita akan bisa mendapatkan kesuksesan. Janganlah memikirkan bahwa supaya penentangan berkurang, biarkan saja penentangan berlanjut, dan kita lakukan itu bersama-sama. Seiring dengan itu kita lakukan cara-cara tadi. Hadrat Muslim Maud bersabda bahwa pada zaman Hadrat Masih Maud alaihissalam, tabligh dengan perantaraan selebaran-selebaran. Selebaran mencakup 2-4 halaman saja, dan itu menimbulkan satu kehebohan di negeri ini. Dan diterbitkan begitu banyaknya, dan pada masa itu maksud dari banyak adalah jumlahnya 1.000-2.000 jumlahnya. Terkadang selebaran tadi disebarkan dalam jumlah 10.000 juga. Tapi sekarang di jemaat kita 20 kali lipat lebih dari itu. Jadi propaganda terkadang lebaran tadi 50.000 sampai 100.000, ratusan ribu itu diterbitkan. Lalu bagaimana selebaran ini bisa membelokkan perhatian orang-orang? Jika selebaran tadi diterbitkan dalam 1 tahun 12 kali, dalam satu tahun dan dalam maka itu bisa diterbitkan 200.000 atau 300.000, maka bisa diketahui bagaimana itu pengaruh dari selebaran ini. 3-4 tahun yang lalu, saya katakan kepada jemaat, silakan buat 1 lembar, 2 lembar, lalu buatlah program tabligh, dan saya pun memberikan target supaya jumlahnya bisa ratusan ribu, supaya dunia bisa mengetahui bagaimana ajaran Islam yang indah, dan dunia mendapatkan pesan apa sebetulnya Islam, apa hakikatnya. Supaya dunia mendapatkan pesan bahwa di zaman ini Allah Ta'ala telah mengutus Hadrat Masih Maud alaihissalam untuk menegakkan Islam yang kedua kalinya, dan menegakkan taklim yang hakiki, supaya dunia mengetahui bahwa untuk menyelamatkan hambanya dari syaitan, Allah Ta'ala senantiasa mengutus utusannya. Bagaimanapun dengan karunia Allah Ta'ala ini memberikan hasil yang sangat positif. Di Spanyol saya kirim juga kepada mahasiswa jamiah, mereka pun mengerjakannya dengan luar biasa, dan lebih kurang 300.000 diterbitkan pamflet. Begitu juga mahasiswa jamiah Kanada di negeri-negeri Spanyol, di Meksiko, bagikan di daerah-daerah itu, dan dengan karunia Allah Ta'ala medan tabligh semakin luas dan banyak juga yang beat. Jadi untuk itu hendaknya diterbitkan terus selembar, 2 lembar, dan terus diterbitkan daripada selain dari menerbitkan buku-buku yang tebal. Berkenaan dengan selebaran-selebaran, bagaimana seharusnya? Dalam hal ini Hadrat Muslim Maud bersabda, sebagian orang ingin menerbitkan selebaran dari diri sendirinya atas kehendak sendiri, pada saat meskipun tidak bisa, tapi ada saja orang yang menghendaki untuk itu. Berkenaan hal itu Hadrat Muslim Maud bersabda, hendaknya selebaran yang diterbitkan dari markas itulah yang dibagikan, dan terus ditambahkan penerbitannya.
terkadang dengan mengirimkan selebaran dari diri sendiri itu ada rasa egois bahwa akan muncul supaya muncul namaku dan sebagainya di dalam selebaran tadi. Berkenaan itu Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan suatu peristiwa bahwa rasa egois tadi atau ingin menonjolkan diri sendiri, terkadang beberapa orang hobi untuk hal itu. Ada seorang perempuan katanya, dia membuat cincin, tapi wanita lain tidak memujinya. Suatu ketika dia membakar rumahnya, ketika orang-orang berkumpul, perempuan itu mengatakan hanya cincin ini yang selamat katanya. Seorang bertanya, kapan kamu membuat ini? Saya membuat ini sebelum rumah ini terbakar katanya. Jadi rasa egois tadi sedemikian rupa penyakit ini bisa membakar sifat-sifat manusia juga. Jadi dalam hal lain juga, ketika ini diwarnai dengan egois, dengan rasa ingin menonjolkan diri di dalam otak, maka tidak akan memberikan manfaat, bahkan akan memberikan kerugian. Sekarang di medan tabligh dengan karunia Allah Ta'ala sedemikian rupa kita telah berkembang, sehingga jika ada yang secara pribadi ingin menerbitkan pamflet, ini hal biasa saja. Tapi bagaimanapun di halkah kita ada rasa egois tadi atau menonjolkan diri. Tapi jika tidak semuanya memang ada pemikiran ingin menonjolkan diri, ada juga orang yang memiliki niat yang baik untuk itu, di mana ada yang ingin menerbitkan dari diri sendiri. Jika memang dia mengira ini hal yang baik, memang silakan saja, terbitkan saja. Untuk itu, jika pemikiran yang memberikan manfaat tadi timbul di dalam diri seseorang, di benak seseorang, yang dengannya bisa memberikan selebaran dan bisa menarik perhatian orang-orang, lalu topiknya pun baik, maka berikanlah kepada nizam jemaat. Jika memang layak untuk disebarkan, maka jemaat yang akan menyebarkannya, akan menerbitkannya. Beberapa referensi dari Hadrat Muslim Maud berkenaan dengan sahabat dan Hadrat Masih Maud alaihi salam saya akan sampaikan. Suatu ketika beliau bersabda, ketika para syuhada Afghanistan dihujani oleh batu, maka mereka tidak gentar sedikit pun, bahkan mereka disertai dengan rasa istiqomah dan itu menerima dengan senang hati. Dan ketika banyak sekali batu terlempar kepada beliau, Hadrat Mirza Abdul Latif dan syuhada yang lainnya, mereka mengatakan, ya ilahi, ampunilah orang-orang ini dan berikanlah petunjuk kepada orang-orang ini. Masalahnya adalah ketika gejolak rasa cinta ada dalam diri manusia, maka coraknya akan berubah. Dalam perkataannya akan memberikan pengaruh dan sinar nurani itu menarik orang-orang. Saat Masih Maud bersabda, pada zaman Masih Maud alaihi salam, di sini yang di Kadian, ribuan orang datang ke sini, dan ketika mereka melihat Hadrat Masih Maud alaihi salam, mereka mengatakan bahwa wajah ini bukanlah wajah seorang pendusta. Mereka tidak mendengarkan kata-kata Masih Maud alaihi salam sedikit pun, tapi meskipun demikian mereka langsung beat. Jadi permisalan ini pada zaman ini pun nampak kepada kita. Banyak sekali surat-surat yang diterima oleh saya. Jadi ketika kami melihat foto Hadrat Masih Maud alaihi salam, setelah melihat kami mengatakan bahwa wajah ini bukanlah seorang wajah pendusta. Lalu mereka beat. Lalu Hadrat Muslim Maud bersabda, Hadrat Masih Maud alaihi salam biasa selalu bersabda, ada 3 jenis orang di dalam jemaat kita ini. Saya seringkali mendengar dari Hadrat Masih Maud alaihi salam, beliau selalu bersabda, di dalam jemaat kita ada 3 jenis orang. Yang pertama adalah
yang memahami pendakwaanku dan memikirkannya lalu menjadi Ahmadi. Pada zaman itu kondisi Islam sangatlah rusak, cukup rusak, dan kondisi umat Islam sangat berantakan, sehingga berbagai macam kehancuran itu terjadi pada masa itu, dan kondisi itu yang mereka setelah melihat itu lalu mereka baiat. Hazrat Masih Maud alaihissalam menjelaskan kepada mereka bahwa 3 jenis orang tadi. Yang pertama tadi, yang baiat kepadaku setelah memahami pendakwaanku dan memikirkan dengan baik, mereka mengetahui bahwa apa tujuan dari pengutusanku ke dunia ini, dan mereka meyakini bahwa sebagaimana jemaat para nabi-nabi terdahulu berkorban, pada zaman ini pun kita harus berkorban. Tapi ada jemaat lain yang hanya baiat ke dalam jemaat ini hanya melihat figur Hadrat Maulana Hakim Nuruddin. Mereka tidak mengetahui apa tujuan pengutusanku. Mereka masuk ke dalam jemaat ini hanya melihat figur Hadrat Khalifatul Masih Awal. Karena beliau adalah guru mereka dan mereka menganggap Khalifatul Masih Awal sebagai orang yang bijaksana. Mereka mengatakan jika Maulwi Sahib kata yang ini sebagai Ahmadi, maka kami pun akan menjadi Ahmadi. Jadi ikatan mereka masuk ke dalam jemaat ini karena melihat figur Khalifatul Masih Awal. Tujuan jemaat dan hikmah pengutusanku mereka tidak fahami sebetulnya. Selain itu ada jemaat kelompok ketiga, yaitu kelompok pemuda yang pada dalam diri mereka ada rasa simpati kepada umat Islam, tapi secara kaum, bukan karena agama. Mereka ingin supaya dalam Muslim ini ada satu grup. Tapi mereka melihat kondisi umat Muslim, mereka harus ada perkumpulan katanya. Kaum pemuda ini berpikir. Orang-orang seperti ini pun ikut bergabung dalam jemaat ini. Lalu pada masa kemudian ketika mereka melihat bahwa memang ini mah lebih condong kepada agama. Terkadang mereka pun ada juga yang keluar dari jemaat ini dan tidak jarang yang bergabung yang keluar pada zaman Khalifatul Masih kedua. Dan ada pada saat ini pun banyak pemuda yang mereka bergabung dalam kelompok-kelompok teroris juga. Mereka beranggapan bahwa secara kaum, secara bangsa, kita harus memiliki satu grup atau satu badan yang darinya akan timbul perhatian untuk kebangsaan mereka. Jadi banyak sekali laporan dari Syria dan Iran kepada saya bahwa banyak sekali ketika ditanyakan kepada mereka menyadari bahwa ini tidak sesuai dengan Quran dan hadis katanya. Mereka mengatakan kami tidak tahu sebetulnya apapun yang dijelaskan kepada kami. Dan ini kepribadian kami setelah mendirikannya, menegakkannya atas nama Islam. Banyak juga orang yang seperti ini. Jadi bagaimanapun Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, secara kaum mereka menghendaki supaya mereka berkumpul, ada grup, dibuat suatu anjuman dan dibuat madrasah, sekolah-sekolah. Jadi mereka ingin melakukannya secara kaum, secara bangsa, tapi karena tidak mungkin bagi mereka untuk membuat satu grup di dalam umat Islam. Jadi ketika melihat kepada kita bahwa kita ada satu perkumpulan, mereka datang dan baiat. Dan mereka menginginkan untuk mendirikan madrasah dan mendapatkan gelar di dalamnya. Untuk itu, mereka menganggap jemaat kita sebagai anjuman, tidak menganggap sebagai suatu firqah agama. Dan kemajuan yang dianggap oleh mereka adalah hal lain. Dan sarana untuk kemajuan agama yang itu adalah lain. Anjuman maju dalam corak lain dan agama pun dalam corak lain. Kemajuan agama penting baginya supaya untuk memperbaiki akhlak di dalamnya, supaya akhlak menjadi benar dan diciptakan semangat pengorbanan, lalu sholat supaya maju dalam kerohanian, berpuasa dan diciptakan ketawakalan kepada Allah Ta'ala, dan
itaat, berjanji untuk itaat. Jika kita mengatakan ini, maka dunia akan mengatakan kita orang gila. Tapi dalam pandangan Allah Ta'ala, tidak ada orang yang lebih bijaksana daripada kita. Dalam Quran Karim dikatakan, ketika umat muslim memberikan pengorbanan harta, orang-orang munafik mengatakan, ini orang muslim ini bodoh katanya. Mereka hanya menyia-nyiakan uang saja. Mereka tidak sadar bahwa kenapa tidak digunakan untuk keperluan lain uang-uang itu. Begitu juga ketika umat muslim mengorbankan waktu, mereka mengatakan ini orang gila katanya. Mereka menyia-nyiakan waktu mereka. Apakah mereka ingin menghancurkan kemajuan? Seolah-olah umat muslim dianggap sebagai bodoh atau disebut sebagai majnun, orang tidak waras. Jadi dua nama ini yang diberikan oleh mereka kepada umat muslim pada saat itu. Tapi lihatlah bahwa orang-orang bodoh inilah yang telah ditetapkan sebagai guru di dunia ini. Jadi jemaat kita, sebelum kita menciptakan riwayat kebodohan bodoh ini yang dikatakan umat munafik kepada umat Islam pada masa itu, dan sebelum kita mengupayakan kegilaan tadi seperti yang ditetapkan oleh kaum kafir dan munafik pada saat itu, kita tidak akan mendapatkan kemajuan. Jika kalian menghendaki bahwa kalian untuk berbicara dusta ketika diperlukan, jika kalian ingin kalian menipu pada saat diperlukan, jika kalian ingin kalian menipu pada saat yang diperlukan, jika kalian ingin pada saat diperlukan untuk berghibat, lalu kalian berharap bahwa kalian akan mendapatkan kemajuan, maka ingatlah, kalian tidak akan pernah mendapatkan kemajuan yang telah dijanjikan oleh Hadrat Masih Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Hal-hal ini memang biasa ada dalam anjuman-anjuman, tipuan, ghibat, kedustaan, dan tapi di dalam agama tidak muncul keberkatan disebabkan olehnya, bahkan malah menimbulkan laknat dari Allah Ta'ala. Jadi seluruh akhlak hasanah dan kemajuan rohani hendaknya ada dalam jemaat rohani. Jadi setiap Ahmadi hendaknya meninggikan standar keimanannya dan kerohaniannya. Lalu ada riwayat berkenaan dengan Talimul Islam High School dan keperluannya. Huzur bersabda, ada suatu masa ketika Talimul Islam College didirikan, diperlukan katanya pada saat itu sekian ratus ribu rupiah, dan ada iuran tahunan sekian ratus ribu supaya untuk menjalankan college ini, dan dibuat program-program yang besar pada saat itu. Pada saat itu beliau bersabda, ada masa juga ketika untuk mendirikan SMA pun kita merasakan kesulitan. Di sini ada middle school yang dimiliki oleh orang Hindu di Kadian. Pada masa awal, anak-anak kita pergi ke sekolah-sekolah itu. Dan para guru-guru Hindu tadi mulai memberikan kuliah di hadapan anak-anak kita, bahwa kalian jangan makan daging katanya. Sehingga anak-anak kita tidak makan daging. Karena menurut mereka memakan daging adalah kezaliman. Mereka melontarkan keberatan yang merupakan serangan kepada Islam. Anak-anak kita datang dari sekolah, pulang ke rumah dan menyampaikan keberatan-keberatan yang dilontarkan oleh guru-guru Hindunya tadi. Jadi, di sini ada primary school di Kadian. Di sana pun guru-guru Hindu, guru-gurunya adalah orang-orang Hindu, dan mereka sering mengajarkan seperti ini. Hari pertama ketika saya pergi untuk sekolah di sekolah negeri, ini Hadrat Muslim, dan ketika di siang hari saya datang makanan, lalu saya pergi ke bawah pohon untuk makan. Saya ingat sekali bahwa pada hari itu yang dimasak adalah jeroan. Lalu itulah yang dikirim untuk saya. Lalu Mia Umardin almarhum, yang merupakan ayah dari beliau pun belajar di sekolah itu, tapi beliau senior saya dan saya junior. Ketika saya mulai makan, beliau pun datang, dan setelah melihat saya makan, beliau mengatakan, tuan makan mas itu daging. Padahal beliau pun adalah muslim.
Karena itu beliau terpengaruh oleh orang-orang Hindu bahwa makan daging adalah zalim katanya, dan ini hal buruk. Kata mas, saya mendengar pertama kali katanya dari beliau, karena itu saya tidak bisa memaham apa itu mas itu katanya. Maksudnya adalah daging mas itu. Lalu saya katakan, ini bukan mas tapi jeroan katanya. Beliau katakan mas itu daging maksudnya. Lalu dan yang terkesan bahwa adalah seolah-olah daging itu buruk sehingga harus dihindari katanya. Jadi maksudnya guru-guru Hindu mengajarkan hal seperti ini, dan anak-anak kita pulang ke rumah lalu mengatakan pada orang tuanya bahwa diajarkan seperti ini oleh guru-guru kami. Lalu ketika disampaikan kepada Masih Maud alaihissalam, beliau bersabda, bagaimanapun bisa jemaat harus berkorban dan mendirikan sekolah SD. Lalu dibuatlah sekolah SD dan dianggap bahwa jemaat kita telah mendapatkan tujuan yang luar biasa. Pada masa-masa itu juga ponakan saya hijrah datang ke Kadian. Beliau sangat hobi untuk mendirikan sekolah-sekolah. Lalu beliau mendirikan middle school di Malerkot. Beliau ingin supaya di Kadian pun mendirikan hal yang sama katanya. Lalu aku akan menutup sekolahku di sana, lalu akan menolong untuk membuat sekolah ini di Kadian. Lalu middle school dibuatlah di Kadian. Lalu setelah itu Nawab Muhammad Ali Sahib dan Khalifatul Masih Awal radhiyallahu ta'ala anhu, karena mereka untuk dibuka high school di sini, SMA di sini. Lalu dibukalah sekolah SMA di sini. Tapi nama SMA karena kebanyakan gurunya adalah lulusan entrance dan kadang orang yang gagal, tapi dinamai dengan SMA. Jemaat tidak memiliki dana yang lebih untuk bisa itu, tapi pada akhirnya pemerintah mulai menekankan untuk dibuat sekolah dan asrama. Karena itu orang yang akan membuat sekolah dan asrama akan dibantu oleh pemerintah. Lalu pada masa kekhalifahan beliau, sekolah ini didirikan dan asrama juga. Lalu sedikit demi sedikit lebih maju dan siswa mulai maju. Yang sebelumnya 150 lalu menjadi 200, 400. Sekarang dalam 300, dalam 3-4 tahun maju jumlahnya menjadi 1.700. Lalu seolah-olah jika dijumlahkan total menjadi 3.000. Lalu didirikanlah Madrasah Ahmadiyah, Koli juga, dengan karunia Allah Ta'ala di Madrasah Ahmadiyah pun berdasarkan gerakan yang saya canangkan mulailah datang 25-30 per tahun. Jika ini terus meningkat sehingga jumlahnya 600-700. Lalu 100 mubalik bisa kita ciptakan dalam setahun. Sebelum kita mendapatkan jumlah seperti ini di dunia ini, maka kita tidak bisa melaksanakan tugas ini dengan baik di dunia ini. Jadi alhamdulillah sekarang ini ratusan mubalik dalam setahun. Pada tahun 46 saya mendirikan karena pendidikan anak-anak generasi kita di tangan kita. Ada masa ketika orang-orang yang ikut serta dalam jemaat ini adalah orang-orang yang kecil, orang-orang yang biasa-biasa dalam hal keduniawian. Memang banyak juga orang-orang yang lulusan college, mereka baiat ke dalam jemaat, tapi itu dianggap sebagai suatu yang kebetulan. Dan orang-orang yang berpendidikan tinggi tidak ada dalam jemaat kita, masih kurang, hanya beberapa jumlah saja. Setelah itu ada Syekh Rahmatullah Sahib. Tidak ada bisnismen lain yang lebih besar dari itu di jemaat kita, dan tidak juga ada pejabat lain yang masuk dalam jemaat kita. Sampai Pak Khalifatul Masih Awal mengatakan kepada saya, Mia, diketahui dari Quran Karim dan hadis bahwa para pengikut para nabi pun pada awalnya tidak diikuti oleh orang-orang para pembesar. Jadi ini merupakan bukti kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam bahwa tidak ada para pembesar yang ikut serta dalam jemaat kita pada masa awal ini. Seakan-akan pada masa itu dianggap sebagai orang besar, tapi sekarang lihat
tapi pada suatu masa orang-orang yang berstandar tinggi di dalam jemaat ini akan sedemikian rupa banyaknya, tidak ada ISI pada masa itu yang ada dalam jemaat kita. Dengan karunia Allah Ta'ala pada masa ini di dunia ini ratusan sekolah dan college milik jemaat, dan dengan karunia Allah Ta'ala banyak sekali para orang-orang yang mahir dan para pejabat yang ikut serta dalam jemaat ini, dan anggota parlemen juga, dan mereka orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang tidak hanya mementingkan dunia. Di Afrika juga banyak juga para menteri, gubernur yang masuk dalam jemaat ini. Dengan karunia Allah Ta'ala, jadi bagaimana Allah Ta'ala memajukan jemaat ini. Para Ahmadi di awalin, bagaimana mereka mendapatkan kekerasan, beliau bersabda, ada satu masa ketika para dari berbagai penjuru dilancarkan serangan kepada jemaat. Para maulwi memfatwakan untuk membunuh orang-orang Ahmadi, untuk merampas hartanya, untuk bisa menikahi perempuan-perempuan Ahmadi tanpa harus talak katanya. Tapi pada masa itu orang-orang miskin dan dizalimi, dan para maulwi ini selalu melakukan hal ini sampai hari ini pun. Pada zaman ini pun kekerasan semakin meningkat lagi. Orang-orang jahat tadi untuk menzahirkan kerakusan tadi, mereka mulai melangsungkan fatwa ini. Jadi tanpa nikah mereka menghalalkan untuk merampas para perempuan Ahmadi. Lalu mentalak, lalu menikahi perempuan-perempuannya katanya. Jadi usirlah para Ahmadi dari rumah-rumahnya, lalu keluarkanlah dari pekerjaannya. Harta mereka bisa dirampas seenaknya. Jadi kadang orang yang tidak bisa terbebas dari ini, mereka terpaksa untuk hijrah. Karena tempat hijrah itu adalah Qadian, sehingga pengkhidmatan tamu di Qadian budgetnya semakin bertambah pada saat itu. Pada saat itu jemaat sudah maju sampai 1.000-2.000 orang jumlahnya, tapi mereka menjadi sasaran serangan para penentang. Jumlah jemaat pada saat itu sampai 2.000 orang. Ada 2.000 orang yang setiap masa hartanya senantiasa sibuk untuk memikirkan menjaga harta mereka, keluarga mereka. Mereka lalu mengkhidmati para tamu di Qadian, lalu ini merupakan hal yang luar biasa, yang mengherankan. Jadi mengkhidmati dengan budget yang luar biasa pada saat itu. Ada ratusan orang yang makan di meja makan Hadrat Masih Maud salam pada saat itu. Lalu terpaksa kita pun mengatur untuk keperluan-keperluan lainnya. Jadi banyaknya orang yang hijrah pada saat itu. Selain dari Langgar Kana, di setiap rumah anggota Ahmadi pun menjadi tempat untuk mengkhidmati para tamu. Jadi di rumah Masih Maud salam pun di setiap kamarnya dipenuhi oleh para tamu yang hijrah pada saat itu. Jadi ada saja tamu yang tinggal di kamar-kamar itu. Maksudnya sudah betul-betul luar biasa pada saat itu. Jadi setiap pagi yang datang membawa ujian-ujian yang baru, dan ketika sore yang datang seiring dengan itu datang juga tanggung jawab yang baru kepada kita. Dan awan yang mengancam untuk mencabut bangunan-bangunan itu, tapi itu berubah menjadi awan yang mencurahkan rahmatnya. Dan alaihissallahu bikafin abdah ini muncul. Jadi sedemikian rupa kerasnya
ujian pada saat itu, tapi timbul keyakinan bahwa Allah Ta'ala maha cukup bagi kita, dan insya Allah Ta'ala kondisi akan berubah. Pada hari ini pun, meskipun Pakistan dan secara khusus dan negeri-negeri lain juga, negeri-negeri Muslim yang lainnya juga, terjadi kekerasan, dan di Pakistan saat ini banyak cukup keras, dan tapi meskipun demikian, dari sisi harta kekayaan juga di Pakistan lebih baik pengorbanannya, alhamdulillah, dan ini adalah karunia Allah Ta'ala. Dan di seluruh penjuru dunia jemaat sudah sampai, dan tidak hanya hijrah di suatu tempat anggota jemaat ini, tapi betul-betul menyebar di seluruh dunia. Dan dengan karunia Allah Ta'ala mereka timbul ke lapangan baru di pojok-pojok dunia lainnya. Alaihissallahu bi'afin abdah senantiasa menjadi sandaran kita. Di setiap penjuru dunia Langgarkhana Masih Maud alaihi salam berdiri, dan Allah Ta'ala tidak pernah meninggalkan kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita insyaAllah jika kita senantiasa melekatkan diri dengannya. Memang kita harus memberikan pengorbanan, dan memang orang Ahmadi memberikan pengorbanan itu, tapi setiap pengorbanan dengan itu menciptakan jalan baru bagi kita. Allah Ta'ala tidak pernah mengurangi ketika memberikan. Berkenaan dengan perlindungan Allah Ta'ala, Hadrat Masih Maud bersabda, bagaimana contoh Allah Ta'ala menjaga Hadrat Masih Maud alaihi salam. Kamarsin Sahib yang merupakan prinsipal Law College, ayah beliau Hadrat Sahib, sangat ikatan yang kuat dengan huzur Hadrat Masih Maud alaihi salam. Terkadang ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam memerlukan uang, terkadang meminjam hutang dari beliau. Kamarsin Sahib adalah seorang Hindu, dan beliau pun memiliki ketulusan yang tinggi kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Pada ketika pengadilan Jahlam, beliau mengirimkan telegram kepada anaknya, jadilah pengacara untuk Hadrat Masih Maud alaihi salam. Apa alasannya? Karena pada masa muda mereka melihat Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ketika Hadrat Masih Maud alaihi salam tinggal di Sialkot ketika muda, mereka melihat tanda-tanda yang luar biasa dari Hadrat Masih Maud alaihi salam. Salah satunya di antaranya, suatu malam beliau tengah tertidur di suatu bangunan. Beliau mendapatkan masuk ke dalam hati beliau bahwa bangunan ini akan runtuh, katanya. Ada dalam kondisi bahaya. Masih Maud alaihi salam membangunkan teman-teman yang lainnya, tapi karena ngantuk mereka tidak memperdulikan nasihat Masih Maud alaihi salam ini. Lalu tidur lagi. Ini hanya perasaan Tuhan saja, katanya. Tapi beliau terus mendapatkan firasat bahwa bangunan ini ada bunyi-bunyi akan runtuh ini dari atap bangunan ini. Lalu membangunkan teman-teman tadi. Ini hanya perasaan Tuhan saja. Biasa seperti itu, katanya. Kenapa Tuhan mengganggu tidur kami? Lalu Hadrat Masih Maud alaihi salam memaksa mereka lagi. Kalian harus menuruti perintahku. Kalian harus keluar dari bangunan ini. Karena Hadrat Masih Maud alaihi salam yakin bahwa Allah Ta'ala akan melindungi Hadrat Masih Maud alaihi salam, dan karena untuk melindungi aku, Allah Ta'ala belum meruntuhkan bangunan ini. Karena itu sebelum mereka keluar, Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak keluar, dan ketika mereka keluar, lalu Hadrat Masih Maud alaihi salam pun mulai keluar dan melangkahkan satu langkah dari itu, lalu bangunan tadi runtuh. Lihatlah bahwa beliau itu bukan seorang pakar bangunan, tapi bagaimana Allah Ta'ala mengabarkan itu kepada beliau. Ketika beliau masih ada di dalam, saat itu bangunan belum runtuh. Tapi setelah beliau mengangkat kaki, lalu atap rumah tadi roboh. Jadi ini membuktikan bahwa ini bukanlah hal yang kebetulan. Bahkan yang penjaga bangunan tadi menahan untuk merobohkan itu,
sebelum ketika Masih Maud alaihissalam masih ada di dalam. Jadi sifat hafiz adalah saksi bagi zat yang bil iradah. Jadi Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Hadrat Masih Maud alaihissalam selalu bersabda, suatu ketika saya pergi ke Amritsar dengan delman, ada seorang Hindu juga yang gemuk duduk di delman dengan saya, lalu dia duduk sebelum saya. Tapi demi untuk kenyamanannya, dia melebarkan kedua kakinya sehingga bagian duduk, tempat duduk yang bagian saya itu menjadi terhalangi sehingga saya tidak bisa duduk dengan nyaman. Lalu Hadrat Masih Maud alaihissalam duduk dengan sempit katanya. Pada saat itu sangat panas cuacanya. Bagaimana untuk menjagaku dari panas? Bagaimana Allah Ta'ala mengatur? Allah Ta'ala mengirimkan awan di atas aku katanya. Lalu sepanjang itu awan itu mengiringi sehingga aku tidak merasa kepanasan. Lalu si orang Hindu tadi mengatakan, Tuhan ini memang selalu dijaga oleh Allah Ta'ala katanya. Sehingga Allah Ta'ala pun tidak membiarkan Tuhan kepanasan. Jadi untuk ini syaratnya adalah penghambaan. Pada pandangan dunia, pada zahirnya, meskipun itu rendah, hina, tapi pada akhirnya orang-orang seperti itu akan mendapatkan kehormatan. Meskipun mendapatkan nama buruk di dunia, pada zahirnya di hadapan orang-orang dunia, tapi pada akhirnya mereka akan mendapatkan nama yang harum di hadapan Allah Ta'ala. Dan mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala. Jadi syaratnya jika menjadi hamba Allah Ta'ala yang sahih dan beribadah dengan penuh. Allah Ta'ala akan senantiasa menolongnya untuk menghindarkannya dari segala keburukan. Ada seorang pir, orang yang tokoh pada masa itu, bagaimana bedanya perlakuan Allah Ta'ala dalam membagikan kebaikan dan bagaimana rasa simpati kepada manusia. Berkenaan dengan hal itu, Hadrat Muslim Maud bersabda, Hadrat Masih Maud alaihissalam, Munshi Ahmad Jan menerangkan berkenaan Munshi Ahmad Jan Ludhiana. Hadrat Munshi Ahmad Jan Ludhiana, beliau wafat sebelum pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam, tapi pandangan rohani beliau sebelum pendakwaan, beliau menulis kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam bahwa kami adalah orang sakit, kamu jadilah masih demi untuk kami, katanya. Beliau memberikan nasihat kepada anak-anaknya, aku akan mati, katanya. Tapi kamu harus ingat, katanya, nak, Mirza Sahib pasti akan mendakwakan, katanya. Dan wasiat aku kepada kalian, terimalah pendakwaan Hadrat Masih Maud alaihissalam. Jadi beliau sedemikian tinggi dalam kerohanian. Ketika muda, sampai 12 tahun beliau menjalankan ceki tadi untuk mengiris, untuk menumbuk gandum dengan kerbau, dan 12 tahun beliau menumbuk gandum dengan itu. Lalu peristiwa itu mengajarkan kerohanian kepada beliau. Seperti halnya kerbau tadi. Dan beliau mendapatkan pelajaran dari itu. Orang yang disebut rohani pada masa itu, mereka pun sangat pelit untuk menyampaikan hal rohani kepada orang-orang suci pada saat itu. Tapi Hadrat Masih Maud alaihissalam tidak hanya mengajarkan semuanya kepada dunia, bahkan ribuan kali besarnya yang tidak diketahui oleh manusia itu sebelumnya. Jadi sedemikian rupa beliau membagikan ilmu tadi ke seluruh dunia, seperti yang dikatakan dalam hadis, tapi dunia tidak menerimanya, katanya. Jadi pada zahirnya orang-orang tidak bisa menandingi hal itu, yang secara khusus Allah Ta'ala utus beliau untuk itu, yaitu untuk mengislah dunia, untuk meningkatkan kerohanian mereka, untuk menarik mereka kepada Allah Ta'ala.
Sebagaimana Hadrat Masih Maud Islam bersabda, tugas yang untuk itu aku diutus ke dunia ini yaitu untuk menjalin untuk menjalin keikhlasan dan kecintaan antara manusia dan Allah Ta'ala. Lalu beliau bersabda, kebenaran agama yang telah tersembunyi dari mata dunia, aku harus zahirkan. Dan ruhani yang telah terperangkap dalam kegelapan, aku harus tampilkan itu. Beliau bersabda, yang terpenting adalah tauhid yang bersinar, yang bersih dari segala kekotoran syirik, yang sudah hilang pada masa ini. Tugasku adalah untuk menampilkan lagi dan untuk aku tanamkan lagi itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan hak-hak baiat dan kita menjadi orang-orang yang menjalin ikatan dengan Allah Ta'ala dan mengenali kebenaran agama dan kita dapat mengamalkannya dan maju dalam kerohanian kita. Lalu dengan sinar tauhid yang hakiki kita mendapatkan bagian darinya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada dunia untuk mengenali ini dan khususnya umat muslim diberikan taufik untuk memahami rasa rintihan Al-Masih ini dan baiat di dalam jemaat ini. Amin. Setelah salat Jumat saya akan memimpin salat jenazah gaib. Yang pertama adalah Mukarram Numan Anjum Sahib, putra Chaudhry Maksud Ahmad Sahib, Malay Rafai Society Karachi. Mukarram Numan Ahmad Sahib Anjum di Karachi. Para penentang jemaat 21 Maret telah ditembak di toko beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada hari itu sore hari, dan almarhum saat itu ada di toko beliau. Ada orang yang tidak dikenali datang ke toko itu dan menembak beliau. Satu peluru masuk ke dada beliau, tembus ke jantung beliau. Lalu diteleponlah kakak beliau. Lalu security juga ditelepon, lalu datang ke toko saat itu. Lalu beliau dibawa ke rumah sakit dalam kondisi terluka, tapi tidak terselamatkan. Akhirnya wafat di perjalanan. Almarhum adalah jemaat berawal dari kakek beliau yang baiat pada masa khalifah kedua. Chaudhry Manzur Ahmad, ayah beliau, wafat dalam usia yang muda. Orang tua beliau, dan lalu beliau datang ke Kadian dan baiat di sini. Beliau mendapatkan pendidikan dasar di Kadian. Beliau nikah dengan Muhtaramah Safia. Lalu beliau almarhum ayah beliau Maksud Ahmad Sahib lahir di Rabwa dan saat itu hijrah ke Rabwa, dan ayah beliau bekerja di Gujranwala dari tahun 60. Beliau tinggal di Gujranwala saat itu. Ketika 74 terjadi kekacauan di Gujranwala, kakek beliau, paman beliau juga, dan uak beliau juga pun syahid pada masa itu. Jadi sebelum ini di dalam keluarga beliau ada 3 syuhada juga. Jadi beliau hijrah ke Karachi. Numan Ahmad Anjum Sahib pada tahun 26 Januari lahir di Karachi. Beliau bergelar MDA. Lalu pada 2008 beliau komputer hardware. Beliau adalah seorang musi dan jujur, rendah hati. Beliau orang yang sangat mukhlis meskipun usianya masih muda. Para pekerja beliau pun beliau perlakukan seperti saudara sendiri.
dan beliau menghadiahkan alat-alat komputer kepada ke rumah misi. Beliau menginginkan supaya untuk mendirikan sebuah institut komputer atas nama kakek beliau, supaya nama kakek beliau yang syahid itu bisa terus harum. Karena itu beliau memberikan hadiah juga kepada institut tadi. Beliau orang yang penuh cinta, dan orang-orang gair pun mengatakan bahwa beliau adalah seorang malaikat katanya. Pada masa itu beliau menjabat sebagai Qaid Khudam juga. Beliau orang yang selalu mendahulukan agama daripada dunia. Beliau mendapatkan ancaman dari para penentang, tapi adik beliau selalu menasihatkan beliau untuk selalu hati-hati. 6 bulan sebelumnya beliau membawa barang-barang dagangan, lalu ada penentang yang menghadang beliau dan merampas harta yang beliau bawa. Dan dia mengatakan, katanya, sebetulnya aku ingin membunuh kamu, tapi karena kamu sedang bawa barang-barang ini, aku curi saja, katanya. Dan Chaudhry Maksud Ahmad Sahib, ayah ibu beliau, beliau meninggalkan 2 saudara laki-laki juga. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau, amin. Dan orang-orang yang tinggalkan juga dianugerahi kesabaran. Muallim silsilah berkesan berkenaan dengan beliau menulis, beliau adalah orang yang lembut dan orang yang penuh cinta. Beliau sangat gigih dalam mengkhidmati jemaat. Dan beliau datang dari tempat jauh biasa dan berkali-kali. Lalu dikatakan, Tuan sudah lelah, katanya, datang dari tempat jauh, silakan istirahat. Tapi beliau selalu mengatakan, kami mujahid, katanya, kami tidak lelah. Dan beliau selalu siap untuk berkhidmat. Qaid Ilaka Mansur Sahib mengatakan, saya mengenal beliau ketika beliau berusia 12 tahun. Beliau atfal saat itu, dan beliau selalu gigih dalam mengkhidmati jemaat, dalam melaksanakan tugas-tugas jemaat, dalam perlombaan juga. Dan beliau selalu meraih posisi, selalu menjadi pemenang. Beliau tidak pernah rela mendapatkan peringkat kedua atau ketiga. Beliau selalu ingin ke 1. Lalu beliau bersamaan dengan itu beliau selalu melaksanakan tugas-tugas jemaat selain dari membantu orang tua. Beliau tidak memberikan waktu sebanyak seperti yang diberikan untuk jemaat. Dan tidak seperti para pemuda pada umumnya yang selalu membuang-buang waktu. Dan beliau sangat rendah hati. Kerabat beliau pun mengatakan bahwa keluarga kami selalu mengatakan kepada beliau untuk hijrah dari Pakistan, tapi beliau tidak mau, katanya. Maksudnya demi untuk keamanan beliau. Tapi beliau selalu menolak untuk pergi dari Pakistan. Murabi silsilah berkesan dengan beliau. Dalam umur 20 tahun, semenjak 20 tahun ini saya tidak pernah beliau berteriak dengan suara keras. Beliau orang yang rendah hati dan penuh dengan kecintaan. Di Kanada ada saudara beliau, bibi beliau mengatakan, karena kondisi seperti itu kami mengatakan kepada beliau berkali-kali untuk hijrah dari Pakistan, tapi beliau tidak menghiraukannya, katanya. Beliau menyukai untuk tinggal di Pakistan dengan ibu beliau. Dan beliau senantiasa memperhatikan segala keinginan ibu beliau. Masyud Ghalib Sahib mengatakan, setelah saya duduk dengan beliau almarhum, beliau mengatakan, siapalah orang yang lebih berbahagia, beruntung daripada orang-orang syahid. Jadi ada harapan dari beliau dan Allah Ta'ala pun memberikan maqam itu.
Yang kedua, semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau. Amin. Jenazah yang kedua adalah Mukarram Engineer Faruk Ahmad Sahib, Naib Amir Jemaat Peshawar, Kabupaten Peshawar. Faruk Ahmad Khan Sahib adalah putra dari Mahmud Ahmad Sahib. Beliau pergi dari Rabwah ke Peshawar setelah syuro, tapi karena ban beliau pecah, terjadilah kecelakaan dan terhempas ke luar jalan. Lalu beliau terluka berat. Polisi mengantarkan beliau ke rumah sakit, tapi beliau tidak dapat selamat. Akhirnya beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarga Faruk Sahib, yang keluar jemaat dari beliau pada masa Khalifatul Masih Awal, Be'at, kakek beliau tadi. Tapi pada masa Khalifatul Masih Sani, masuk menjadi anggota jemaat Lahori. Lalu Faruk Ahmad Sahib pada tahun 1989 Be'at, dan setelah itu dua saudara beliau pun ikut Be'at. Pada tahun 1956 beliau lahir dan beliau menamatkan pendidikan lalu bekerja. Pada tahun 85 beliau menikah dengan Lajnah. Beliau memiliki sifat yang rendah hati, akhlak yang baik, dan beliau menjabat sebagai sekretaris Islahul Irsyad. Almarhum adalah seorang musi. Semoga Allah Ta'ala mengampuni segala kesalahan beliau dan menganugerahkan kesabaran kepada keluarga beliau. Beliau memiliki dua anak, ada istri. Semoga mereka dianugerahi kesabaran. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.